Shalom Jemaat GB City of Love Church, apa kabar? Saya percaya setiap dari kita dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Amin. Masih dalam suasana kemerdekaan, kami ingin mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan bagi Republik Indonesia yang ke-75. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online service kami ucapkan welcome to City of Love Church online service. Mari kita siapkan hati kita untuk sebentar memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan pada minggu ini. Enjoy the service and God bless you all. Shalom Jemaat City of Love. Bersyukur hari ini kita boleh sama-sama beribadah kembali. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mempersiapkan hati kita, tubuh, jiwa, roh kita untuk boleh menyembah dan memuji Dia satu-satunya Tuhan atas kehidupan kita. Mari sama-sama saya mengajak Bapak Ibu kita semua untuk berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk rahmat yang baru, yaitu kekuatan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa melewatinya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami persiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kami untuk memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Kita ambil waktu sejenak mengucap syukur untuk apa yang Tuhan beri dalam hidup setiap kita. Haleluya. Terima kasih. Cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Yes Lord. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu. Mari dengan segenap hati-Mu. Kami mau selalu puji-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan Kau yang layak. Terima semua pujian.
menyembah-Mu Tuhan. Yes. Kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami percaya kami akan bertemu dengan Tuhan Amen. hari ini Tuhan. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk Yes Lord. Thank you Jesus. Masuk hadirat. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Kami menyembah-Mu, Yes Lord. Mari Bapak Ibu sendiri nyanyikan. Yesus, ku sembah Kau. Mari dengan segenap hatimu nyatakan isi hatimu bahwa Engkau mengasihi Dia. Dia adalah segala-galanya bagi kehidupan setiap kita. Sebab di luar Dia kita pasti binasa. Sebab itu Tuhan, hari ini kami angkat hati kami, jiwa kami, mata kami tertuju kepadamu. Yesus satu-satunya Tuhan atas kehidupan setiap kami. Kami menyembah-Mu Yesus. sujud di hadapan
Minggu hari ini. Sebentar lagi kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Indri Gautama dengan tema Crowds or Followers. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa di minggu ini. Ya Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya Kau terus sertai kami, Kau berkati kami Tuhan. Kalau kami masih bisa Tuhan bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui online service, walaupun dari tempat masing-masing, tapi Engkau terus masih sertai kami, berikan kami kesehatan, Kau jagai kami Tuhan. Kau terus sertai setiap jemaat-Mu Tuhan. Kau tahu isi hati kami yang rindu Tuhan untuk terus bersama memuji, menyembah Engkau Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan segala proses yang kami alami adalah Engkau izinkan ya Tuhan. Kau persiapkan kami Tuhan untuk berkat rencana yang luar biasa yang Kau sudah sediakan di depan Tuhan. Kau terus jaga hati kami Tuhan. Biarkan Roh Kudus-Mu pimpin, tuntun kami Tuhan untuk setiap keputusan, hal-hal yang kami lakukan, agar semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang mungkin sedang mengalami sakit Tuhan, tidak fit ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan menyembuhkan Tuhan. Jauhkan dari segala virus, sakit, penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan Tuhan segala sakit penyakit. Kau akan berikan kesembuhan yang sempurna, kesehatan yang sempurna Tuhan. Dan Kau lindungi Tuhan ke depannya ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau mengetahui setiap kapasitas diri kami ya Tuhan. Segala Tuhan obat, dokter Kau berikan yang terbaik, agar rencana-Mu dapat terjadi dan kami dapat kembali Tuhan beraktivitas Tuhan dengan normal di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk ekonomi yang terjadi ya Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, banyak negara-negara yang mengalami resesi ya Bapa. Dalam bangsa kami juga banyak orang-orang Tuhan yang mungkin harus kehilangan pekerjaan karena pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami, itu semua adalah proses yang Kau izinkan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sudah ada rencana yang luar biasa untuk kami di depan. Tapi kami ingin berdoa Tuhan untuk Kau terus Tuhan berikan kami kekuatan dalam menjalani proses untuk orang-orang yang mungkin butuh pemulihan ekonomi Tuhan. Dalam nama Yesus Kau berikan ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau tidak akan membiarkan kami hingga tergeletak Tuhan. Semua yang kami alami tidak lebih dari kekuatan yang Kau berikan untuk kami. Tuhan terus tutup bungkus, biarkan hati kami terus mengandalkan Engkau dalam setiap hal, keputusan, apapun yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, agar nama-Mu dapat dimuliakan melalui diri kami. Biarkan kami terus dapat menjadi alat Tuhan untuk campur tangan-Mu, untuk karya-karya-Mu Tuhan, dalam keluarga kami, lingkungan kami, pekerjaan kami, dan bahkan untuk bangsa ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Pastor Timothy Abraham. Kau terus Tuhan sertai dia Tuhan. Berkati dia, Engkau tahu isi hatinya Tuhan, sungguh-sungguh untuk melayani Engkau. Tuhan terus ya Bapa berkati, sertai beserta istri dan kedua anaknya ya Tuhan. Keluarganya Engkau terus berikan kesehatan yang sempurna. Untuk pastor Tuhan Kau berikan hati yang daripada-Mu Tuhan, leadership Tuhan untuk kami sebagai gembala kami Tuhan. Biarkan dia dapat terus Tuhan mengembalakan kami, berikan kesabaran yang sempurna, agar setiap dari kami juga Tuhan dapat melayani bersama-sama dengan gembala kami Pastor Timothy Abraham. Dan terus Tuhan kami sebagai satu keluarga dapat menjadi berkat untuk orang lain, agar nama-Mu terus Tuhan dapat dimuliakan Tuhan. Kami percaya ya Bapa, berkat-Mu ada untuk setiap daripada kami. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia yang baru saja merayakan kemerdekaan 75 tahun Tuhan. Kami percaya kami adalah bangsa yang juga Kau pilih Tuhan, untuk dapat menjadi berkat untuk bangsa-bangsa Tuhan.
Dan biarkan campur tangan-Mu ada untuk bangsa kami Tuhan. Berikan pemulihan untuk bangsa kami ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk para pimpinan, presiden dan wakil presiden yang Kau pilih, serta para jajaran menteri Tuhan. Kami percaya mereka ada pada posisi itu semua juga atas perizinan daripada-Mu ya Tuhan. Biarkan Tuhan mereka dapat mengenal Engkau Tuhan dalam hidupnya. Biarkan Tuhan apapun hal, tindakan, setiap keputusan kecil yang mereka lakukan untuk bangsa ini Tuhan adalah keputusan yang terbaik ya Bapa, yang Kau izinkan terjadi untuk bangsa kami. Biarkan Roh Kudus terus tuntun mereka ya Tuhan. Biarkan Tuhan hati mereka hanya ingin melakukan yang terbaik untuk bangsa ini, bukan untuk diri sendiri ya Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami itu semua adalah campur tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau tutup bungkus setiap hati kami ya Tuhan. Persiapkan hati kami agar apapun yang kami dengarkan dan kami terima dapat menjadi berkat yang luar biasa, sehingga kami pun dapat mencurahkan berkat itu kepada orang lain ya Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Yes, Lord. Oh, praise the name of the Lord. Hallelujah. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our Shalom semuanya, Shalom Pak Pendeta Timothy Abraham, thank you, dan Ibu Evelyn, thank you so much for this invitation. Dan saya juga berdoa bahwa keluarga GBI City of Love dipelihara di dalam kasih karunia Tuhan. Saya mau memulai ibadah hari ini dengan doa. Bapa, kami berterima kasih bahwa di tengah-tengah badai menerpa yang tidak menentu berapa lama, dan kami di tengah-tengah badai pandemi COVID ini, kami masih berdoa untuk menanti untuk pewahyuan-Mu kepada semua ahli-ahli penyelidikan, research and development dari virologi, sehingga menemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Sementara ini, bawa kami semua tetap di dalam naungan kepak sayap-Mu, sehingga di tengah badai ancaman, serangan apapun, tulah apapun tidak masuk ke kemah kami. Kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu, dan kasih setia-Mu yang baru setiap pagi turun kepada setiap kami yang datang untuk merendahkan diri, mendekat kepadamu. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu, tuntun kami semua untuk mengerti pemahaman firman-Mu, karena firman-Mu yang kami mengerti memerdekakan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Senang sekali kita bisa banyak memberikan diri kita kepada Tuhan, sehingga ritme hidup kita berbeda dibandingin 100 hari yang lalu atau 110 hari yang lalu. Bagaimana Anda semua setelah hidup dengan church online, kita meninggalkan church yang offline,
Dan kita tetap bisa bersekutu di dalam Zoom. Kalau buat saya Zoom itu indah sekali karena dilakukan di rumah. Jadi orang tua saya yang sudah 91 tahun mau 92 sebentar lagi. Aman, tentram, kayaknya lebih seneng, lebih tenang hidupnya. Karena anaknya dilihat terus. Dan lagi kerja, lagi ngapain, gerak-geriknya terekspos. Kalau pergi ke kantor dia gak bisa lihat. Dan bisa berkumpul dengan para keponakan, para kakak adik. So kami ada perbedaan. Dan kalau di Zoom kita bisa berjumpa dengan jemaat seperti ini, mata ke mata, hidung ke hidung. Jadi kalau lari-lari ketahuan kan gitu ya. Dan kalau nggak ada gangguan juga karena mesti perhatikan baik-baik. Jadi susah sambil makan dengarnya gitu ya. Kayaknya nggak sopan makan sendiri laginya. Anyway, hari ini Tuhan taruh di hati saya dari Yohanes pasal 6. Dan saya mau bagikan kepada Anda semua para followers sosmed. Nah, saya nggak tahu platformnya apa aja yang Anda pakai, apakah itu Instagram. Kalau nggak salah anak-anak generasi milenial ke bawah itu semuanya Instagraman gitu loh. Kalau seumuran saya Facebookan. Dan saya percaya Anda semua sedang aktif juga. Tapi sementara firman dibagikan, aktifnya di ibadahnya aja. Oke? Nah, karena istilah-istilah dari sosmed ini yang saya mesti pelajari dari generasi mudanya saya mesti membiasakan diri mendengar kata-kata like, kata followers, komen. Tapi bagian saya bertugas untuk supaya Anda engage gitu loh. Oke, jangan stop di komen tapi engage. Karena hanya yang engage akan bisa menjadi follower of Jesus karena Anda engage pada firman-Nya dan akibatnya Anda bisa berkembang menjadi disciple of Jesus. Oke? So kita mulai dengan Yohanes, saya ambil dari ayat 35 sampai 66. Kita baca sama-sama. Judulnya adalah crowd or followers. Apakah Anda itu crowd atau followersnya Jesus? Tapi dari pembagian firman hari ini akan kita bagi lagi dari followers bercabang lagi. Oke, menjadi disciple. Tapi kalau sampai followers aja nggak digenapi agak susah menjadi disciple. Right? So are you the crowd yang kelilingin Yesus or are you followers? Kita lihat. Yohanes 6 ayat 35 sampai 42. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup." Ini kalau Anda buka di Yohanes pasal yang ke-5 dan ke-6, Anda lihat ada 5-6 kali Yesus berkata, "I am the bread of life." Oke, so ini suatu pewahyuan, pemaknaan yang mesti betul-betul diresapi di dalam pola pikir kita, otak kiri, otak kanan kita. Otak kanan sangat kreatif gambarin roti-roti yang enak itu. Otak kiri berkata, apa itu artinya roti? Kenapa kita mesti ada roti? Right? Akulah roti hidup, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. So dia berkata, I am the bread of life. Tapi dia juga bisa berkata di sini, I am the living water. Karena dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, tidak akan haus lagi. Oke? Berikutnya, tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu kok gak percaya? Okay, this is very good. Saya mau Anda selami dulu firman ini, baca di Alkitab Anda, kita renungkan sama-sama. Ayat berikutnya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi tidak ada satu orang bisa datang kepada Yesus kalau bukan Allah Bapa yang pilih, yang panggil. So bukankah Anda dan saya di musim badai pandemi ini tetap identitas itu kita panggilan pilihan Tuhan nggak bisa berubah karena ada pandemi, badai pandemi ini nggak bisa. Oke? Dan dikatakan ayat berikutnya, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku.
Jadi Yesus ada di bumi bukan mau-maunya dewek, 100% totally submission to God the Father. Dan bahkan langkah per langkah pemikirannya aja ditata oleh Allah Bapa. Sehingga dia gak bisa ngomong dan gak bisa melakukan apapun kecuali Bapaknya bicara ke dia. Dan dia bisa follow up dengan action. Dan kalau dia gak melihat, dia gak bisa melakukan apa-apa. Nah ini dia bicara di Yohanes 5 ayat 19. Saya karena lagi belajar untuk slow down. Saya benar-benar di slow down. Sampai bisa membaca dengan jelas di ayat 19 Yohanes 5 ya. Tidak ada di screen. Tapi Anda bisa lihat di Alkitab Anda. Maka Yesus menjawab mereka. Ini orang-orang Farisi nih. Yang nyecer Yesus mencari kesalahan apa yang bisa dicecer sama dia nih. Oke, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu yang dikerjakannya. Nah, di sini lebih jelas lagi bahwa menjelaskan Yohanes 6 ini ya, bahwa inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Nah, orang-orang ini di ayat sebelumnya adalah orang-orang yang tahu, yang dikasih tahu bahwa dia telah turun dari sorga, bukan untuk main-mainan sendiri di planet bumi tur, tapi 100% melakukan kehendak Bapaknya. Dan untuk menghendak Bapaknya itulah kenapa dia jadinya diutus. Dan dia katakan di Yohanes 5 untuk melakukan kehendak Bapaknya. Jadi pemikirannya ditata oleh Bapa. Tindakannya pun dia mesti lihat dulu Bapaknya lakukan, baru dia lakukan. Isn't it amazing? Inilah yang namanya dancing with the Father. Ini yang namanya walking in step. Karena dia mesti lihat, mesti tahu dulu Bapaknya mikir apa, ngomong apa, dia mesti dengar. Kemudian dia melakukan tindakan setelah dia lihat Bapaknya. Berarti melihat membuat kita bisa mendengar sama dengan mentaati. Karena then it become an action. Nah, balik ke Yohanes 6 lagi, dikatakan di sini, dan inilah kehendak, ini ayat 39 ya, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, so Dia bertanggung jawab kepada Allah Bapaknya untuk Anda dan saya. Jangan ada yang hilang. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. So sekarang apapun yang saya lakukan atau kalaupun saya sudah berhenti, yang salah kalau aku berhenti dan aku bertobat, ada konsekuen, tapi saya percaya bahwa apa yang saya lakukan kembali selaras dengan kehendak Allah akan membuat saya kembali ke dalam atmosfer realm daripada eternity. Jadi kalau kita mau melakukan apapun sekarang, saya mau kasih tahu pada Anda karena Anda terima hidup yang kekal, itu eternity bahasa Inggrisnya. Skala periode hidup Anda itu bukan 60 tahun, 70 tahun, 80 itu hanya di bumi. But you are eternally alive. Jadi apapun yang kita lakukan, perbuatan dosa apapun yang kita lakukan atau kebenaran, ingat ya, hitungannya itu kekekalan. Oke, so Anda kalau maksudnya saya seperti ini, jangan hanya mikir yang sekarang aja, yang enaknya aja. Apapun keputusanmu, dampaknya tuh di kekekalan nanti. Bukan hanya sekarang ini. Dan supaya aku, kata Yesus, membangkitkannya pada akhir zaman. So maksudnya kenapa kok ukurannya itu kekekalan? Sebab di dalam kekekalan akan ada fase di mana kita akan dibangkitkan dari kuburan. Bangkit kembali. Kan sudah terjadi di Matius 27 pada hari Yesus mati di kayu salib. Oke? Tabir ruang kudus itu terbuka, sobek dari atas ke bawah. Betul gak? Jalan menuju ke ruang maha suci sekarang kebuka bagi setiap kita. Kita bisa akses ke dalam hadirat Allah Bapa anytime karena kematian Yesus tersebut. Redemption is powerful. Ayat berikutnya. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. So tadi kita baca di
ayat yang ke-35 dia berkata kepada banyak orang, banyak ini. Jadi bukan orang yang 12 aja. Dia khotbah bahwa dia tuh roti hidup kepada banyak orang. Kalau kamu lapar, ini kayak bos saya kayak dia lagi membuat penyaringan nih. Siapa yang lapar datang ke aku. Siapa yang percaya datang ke aku, nggak akan haus lagi, nggak akan lapar lagi. Kemudian ada golongan orang Yahudi. Oke, mereka bersungut-sungut karena teologi, doktrin yang diberikan. Akulah roti yang turun dari surga. Gara-gara ngomong itu, dibenci. Dan di ayat berikutnya, ayat 42, kata mereka ini siapa? Mereka ini orang banyak. Bukankah ia ini Yesus, anaknya Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia bisa berkata, aku telah turun dari surga? Oke, so orang yang datang kepada Yesus macam-macam motifnya. Oke, kita akan belajar hari ini. Coba kita lihat ke ayat 60 sekarang sampai 66. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, sekarang Anda diperkenalkan dengan murid-murid Yesus, tadi orang Yahudi. Tadi sebelumnya adalah orang banyak. Oke. Perkataan ini keras, kata murid-murid Yesus yang berkata itu. Perkataan ini keras. Siapa sih yang sanggup mendengarkannya? Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mengerti ini? Siapa yang sanggup? Oke. Ayat berikutnya. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Oke, berikutnya. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Oke, kalau perkataanku aja bikin goncang imanmu, bagaimana nih kalau kamu melihat dengan fisik bahwa anak manusia itu naik ke tempat sebelumnya di mana dia sebelumnya berada? Oke, ayat berikutnya, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Oke, so dia samakan perkataan dia dan dirinya dia itu sebagai roti hidup. Tetapi ini berbentuknya tuh roh dan hidup manifestasinya. Isn't it amazing? Oke, lihat nih, roh yang memberi hidup, daging sama sekali gak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu ada roh dan hidup. Nah, Anda tahu kan, mereka akan panik semua itu gara-gara Yesus berkata, kalau engkau gak makan dagingku dan minum darahku, kamu gak ada bagian di kerajaanku loh. Ayat selanjutnya, tetapi di antaramu ada yang gak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ayat berikutnya, lalu Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Tidak ada satu orang pun dapat datang kepadaku, kata Yesus, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Mulai dari waktu itu, ayat berikutnya, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Oke, nah saya mau tuntun Anda ke ayat 2-nya nih, Yohanes 6 nih. Oke, supaya kita bisa melihat dari Alkitab Anda berapa macam orang yang bertemu, yang berjumpa, yang berurusan dengan Yesus. Ayat 2. Saya pakai bahasa Inggris dari Amplified Version of the Bible. A large crowd. Did you see here? A large crowd. Kalau bahasa Indonesianya orang banyak berbondong-bondong. Ini ada kelompok orang banyak. Ada kelompok Yahudi, Farisi, imam-imam, penjaga bait Allah, murid yang mengundurkan diri, murid yang stay. Okay? Now a large crowd was following him because they had seen the sign, attesting miracles, which he continually performed on those who were sick. Nah, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia
Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan Yesus terhadap orang-orang sakit. Oke, so ada orang-orang, saya panggil ini the crowd ya. Nah, orang banyak adalah, siapa sih the crowd itu? Nah, kita bisa lihat di screen-nya ya. The crowd ini adalah orang-orang yang betul-betul senang ikut Yesus. Mereka itu yang ngerame-ramein pertemuannya Yesus gitu loh ya. Yang berbondong-bondong. Kalau ditanya di interview pakai TV gitu ya. Wah, ini dia nih, ini hebat ini orang ini Yesus ini hebat ini ya. Mereka itu penggemarnya Yesus. Bahasa Inggrisnya fans of Jesus. The fans of Jesus. Karena mereka melihat mujizat penyembuhan. Selama mereka bisa nonton keajaiban-keajaiban. Dan Yesus memberikan apa yang mereka mau. Anda tahu kan Yohanes 6 itu sama dengan Markus 6 kan perikopnya. Bahkan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kalau baca lebih detail lagi, bahwa orang-orang yang dikasih makan itu bukan saja 5.000 laki-laki. Ada 5.000 perempuan, ada 5.000 anak. So about 15 to 20,000 kalau termasuk pembantunya. Right? Dan Anda melihat di situ juga setelah selesai mereka makan roti yang bermultiplikasi sendiri, ikan bermultiplikasi sendiri. Yesus sengaja panggil murid-muridnya, berkata ambil keranjang dong, coba kumpulin sisa-sisanya, remah-remahnya dan sisa-sisa yang tertinggal, ikan yang tertinggal, roti yang cuma dipotong sebelah, masih ada sebelah. Ternyata ada 12 bakul. Ingat ini? Nah, si penggemar Yesus ini senang mereka yang promosi Yesus. Karena mujizat-mujizat itu, selama Yesus kau melakukan apa yang ku suka, aku ikut engkau. Okay? Orang banyak ialah penggemar Yesus yang betul-betul berkata, apapun yang kau lakukan, yang kau presentasikan, perform, udah deh aku happy deh Yesus ya. I have no issue sama sekali. Oke. Jangan deh Yesus kamu melakukan yang bersifat bahaya tuh, kayak disuruh hidup dalam kekudusan, disuruh baca firman pagi siang malam, udah gak suka deh. Tapi kalau nonton dan promosikan tanda-tanda ajaib, itu aku mau. Itu aku suka sekali. Okay? Tapi kalau suruh hidup untuk harus berubah gaya hidupnya, meninggalkan budaya-budaya leluhur, udah nggak mau deh. Udah deh jangan macam-macam deh Yesus. Pokoknya kamu lakukan aja performance kamu, mujizat orang sakit sembuh, kerasukan setan lepas, orang buta melihat, orang kusta sembuh. Aku dukung deh. Pokoknya aku jagain kamu. Ini mereka betul-betul memberikan waktu, harta dan sebagainya. So di Yohanes 6 ini Anda melihat di ayat 2 ada the crowd. Di ayat 3 ada the disciple, murid-muridnya. Okay? Kemudian di selanjutnya Anda melihat ada the Pharisee, ada orang-orang Farisi. Okay? Kemudian ada orang-orang Yahudi. Kemudian ada imam-imam besar. Kemudian ada penjaga bait Allah. Kemudian ada murid yang 12 yang kita kenal sebagai rasulnya Yesus. Nah, orang-orang yang crowd ini sukanya hiburan. Mereka kenal Yesus karena panggung, karena performance. Okay? Saya yakin kalau Anda jadi pengikut Kristus yang menjadi murid yang setia dan menjadi pemimpinnya Tuhan, bukan saja pengikut dari orang berbondong-bondong jadi pengikut stop di situ, tapi jadi murid yang setia. Okay? Anda nggak mau dong punya kenal sama orang sekedar apa yang dia peragakan di panggung kan? Anda mau kenal orangnya kan? Betul apa tidak? Okay? Ada orang kalau lihat almarhum Reinhard Bonnke, kepingin salaman, kepingin dekat biar sembuh. Tapi ada yang nggak mau sembuh, nggak minta apa-apa, tapi cuma mau duduk dan mau belajar dari dia. Nah ini murid nih, tipe kayak begini. Oke, namun di ayat 60 ternyata murid-murid ini ada yang tersaring lagi.
Nah, di ayat 60 dikatakan bahwa sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Oke, dan ayat yang ke-66 nanti Anda pelajari bahwa mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Mereka tidak stay, mereka mengundurkan diri. Nah, saya mau sebut grup-grup ini tuh followers, pengikut. Ada satu hamba Tuhan almarhum juga, sudah almarhum, namanya Dr. Miles Monroe, yang membantu saya sekali dalam memahami melihat Injil sebagai buku biografi seorang raja dari kerajaan dari sorga datang ke bumi dan menghidupi budaya sorga yang begitu indah dan begitu memukau gitu loh. Tetapi pada waktu ada orang-orang yang dari berbondong-bondong itu mengikuti dia dan tidur makan sama dia. Ternyata setelah mendengar pengajaran dia, kamu harus makan dagingku, minum darahku, kalau enggak ada bagian kerajaan surga. Mereka langsung marah. Perkataan ini keras banget, siapa yang sanggup mendengarnya? Gak bisa dong kayak begitu. Oke? Nah, yang anehnya kalau mereka seorang murid, mereka gak akan marah-marah. Mereka akan berkata dengan rendah hati seperti para murid itu waktu Yesus membagikan perumpamaan penabur tuh. Setelah mereka semua orang-orang pada pergi, kemudian Petrus diam-diam berkata, tanya dekat-dekat dia, Guru, Rabi, kenapa sih kok kalau ngomong pakai perumpamaan? Apa sih artinya tuh perumpamaan penabur? Nah, karena di situ Yesus kan berkata kan, kepada kamu dikasih yang terang-terangan, tapi ke orang lain dikasih dalam bentuk perumpamaan. Nah, tapi kan bertanya baik-baik, sopan. Kalau ini kan langsung marah. Bahkan di ayat 66, mereka mengundurkan diri loh, dan gak mau ngikut lagi loh. Nah, saya mau kasih tahu pada Anda semua, ini jenis follower. Nah, sekarang kita lihat yang ayat 67-nya. Oke. Sekarang kita lihat muridnya Yesus. Di Yohanes 6 ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Setelah si followers ini meninggalkan Yesus. Kemudian Yesus berbalik gitu lah ke-12-nya. Dan dia berkata, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kamu gak mau pergi juga? Oke. Pertanyaan yang bukan sembarangan ya, gak bisa dianggap kayak sepele ya. Karena yang ngomong Yesusnya, rabinya gitu loh. Ini kan guru yang dihormati. Dan langsung Simon Petrus yang suka salah ngomong itu kok kali ini ngomongin bener gitu loh. Dan lihat jawaban Simon Petrus. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataanmu. Perkataan yang berbobot, kontennya itu eternal. Kontennya itu eternity. Aku udah dapat eternity, masa aku mau tinggalin kamu? Okay, so dia ngelihat apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus berikan, bukan sebagai semena-mena saya sekadar omongan lah sambil lalu. Tidak, dia menangkap kekekalan di situ. Nah lihat di ayat berikutnya, ayat 69 ya. Dan kami telah percaya kok dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Dan dia berkata, kami tahu dan kami percaya. Tadi kan dikatakan kalau percaya kan minum, gak akan haus lagi. Berarti mereka udah minum air hidup loh. Berarti mereka menerima roti hidup dan air hidup. Yang membuat mereka menikmati diisi dengan hidup kekal. Dan bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Eksistensimu bukan anaknya Yusuf Maria, tetapi datang dari Allah. Di ayat 70, Yesus menjawabnya luar biasa. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang ke-12 ini? Kalau Anda buka di Lukas 6, kalau Anda di ruang tamu Anda, dimanapun Anda berada saat ini, atau di kamar pribadi Anda, kamar kerja Anda, Lukas 6 ayat 12, Anda lihat ini bagaimana Yesus memanggil ke-12
rasul. Waktu dia panggil murid-muridnya, mereka jadi murid-muridnya, Andreas, Simon, Yohanes, Yakobus, Matius, Lukas, si pemungut cukai ini. Waktu dipanggil jadi pengikutnya Yesus, Yesus cuma ngomong gini loh, marilah datang padaku. Langsung mereka tinggalin semua pukat mereka loh. Tinggalin kapal ayah mereka. Tinggalin istri. Karena saya tahu Petrus menikah karena mertuanya kan disembuhkan dari demam panas sama Yesus. Ditinggalkan semua keluarganya. Nanti Markus 10 Anda bisa lihat tuh bagaimana Petrus berkata, aku udah ninggalin semua loh, keluargaku, lahanku, kerjaanku, anakku, keluargaku. Apa jaminanku masuk kerajaan surga? Karena mereka habis melihat orang kaya muda meninggalkan Yesus dengan berduka. Nah, kalau kita apa lagi? Nah, di Lukas 6 ayat 12, untuk menjadi murid yang menjadi rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Dia udah panggil 12 ini. Tetapi untuk mereka naik menjadi murid yang akan bisa ditahbiskan, dikomisikan menjadi rasul. Dia doanya semalam-malaman loh. Jadi gak pakai interview. Gak pakai recruitment center. Gak pakai sertifikat sekolah kitab mana. Anda kan tahu mereka semua kan gak ada yang sekolah kitab. Orang yang masuk sekolah kitab kan jadi rabi-rabi di bait Allah. Tapi kan mereka jadi nelayan karena nggak lulus. Oke? Padahal untuk menjadi rabi itu mesti terkenal pandai, cerdas. Karena mesti menghafalkan hukum tata negara dari 5 buku kitab Taurat. Itu buku isinya mengenai bagaimana hidup sebagai bangsanya Allah, di mana rajanya adalah Allah, lokasi di surga, tapi pemerintahan di bumi. Makanya kerajaannya datang di bumi seperti di surga. Kalau Allah ada di bumi, semua kita menjadi imamat pangerani. Tapi karena Allah ada di surga, kita imamat rajani. Oke? So semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dan ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Oke, so semuanya ini didoakan semalam suntuk. Nah ini mereka yang menjawab. Bukan yang Yesus katakan, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12? Memilihnya karena doa semalam suntuk. Nah sekarang saya mau tanya pada Anda. Ya kayak di screen berikutnya Anda bisa melihat nih. Dari mana Anda tahu bahwa Anda adalah fans dari Tuhan Yesus? Atau are you a follower? Anda followersnya Yesus? Atau you are a disciple of Jesus? Karena waktu saya baca dari followersnya itu menjadi murid, muridnya hengkang. Oke, jadi kita semua, Anda kalau para gembala mungkin ada mengalami penghengkangan. Yesus juga ngalami. Dan mereka marah-marah orangnya sukanya itu loh. Kan kalau suruh ketemu takut, katanya aku dimarahin. Ini ketemu aja enggak, sebelum Yesus marah sama mereka, Yesus dimarahin dulu sama mereka. Perkataan, apa ini keras kayak begini, siapa yang bisa tahan? Nah tapi kalau sama mereka Yesusnya tanya tenang aja. Kenapa perkataanku mengonjak imanmu? Oke. Nah kita lihat di sini. Mari kita memasang cermin di hadapan hati kita sendiri. Supaya kita tahu di mana kita berdiri di hadapan Allah. Apakah fans? Apakah followers? Atau disciple? Yang bisa dikomisikan menjadi rasul. Oke, nah kalau fans, nah ini bedanya fans sama followers dan disciple ya. Kalau fans sukanya yang nyaman-nyaman, yang easy, yang ya nyaman lah ya. Ya kan nyaman kan, nyanyi-nyanyi, pujian, musiknya pakai apa tuh strobo light, pakai asap, push, LED, wah lagunya hot, presentasi videonya, medianya, so powerful. Nah ini benih, apakah mereka fan? Jadi kita lihat aja. Kalau mereka cuma stop di performance, wah tadi khotbahnya bagus, wah tanda-tanda ajaib menyertai lo. Bener nih hamba Tuhan. Kita mau tahu ini bobot perkataan fan atau follower atau murid. Ternyata yang suka
menggembor-gemborkan khotbah itu bagus, ibadahnya bagus, majority itu fan karena mereka cuma sampai titik aku seneng, aku suka. Dan it's convenient karena hanya bergabung aja, nyaman, easy. Oke, mereka tidak perlu penginsafan Roh Kudus. Aku kalau suruh nonton, aku mau. Tapi kalau diinsaf-insafin dosaku oleh Roh Kudus, aku nggak mau. Aku harus mengalami pertobatan, transformasi, berubah. Aku tidak mau. Oke? Nah, orang-orang seperti ini, mereka ini sama sekali nggak suka yang namanya reputasi mereka harus harus berubah. Mereka nggak bisa lagi kumpul sama orang-orang yang crowd yang salah. Mereka mau kenyamanan tapi nggak mau diinsafin dosanya. Mereka sukanya dihibur, tapi nggak mau dililit menjadi ranting-ranting pokok anggur. Nah, kalau dililit itu kan mesti nempel ke pokok anggurnya. Mereka kalau menjadi murid mesti mau abide in God, mesti mau tinggal di dalam Tuhan. Oke, nggak bisa cuman nonton dari luar dan nikmati buahnya tapi nggak mau terlibat di dalamnya. Nah, jadi kalau fan club, fannya Yesus sukanya kenyamanan, sukanya dihibur. Kalau suruh diinsafkan Roh Kudus dari dosa untuk berubah karakternya nggak mau. Itu butuh conviction, oke? Mereka nggak mau dililit menjadi satu dengan pokoknya. Mereka mau jalan-jalan sendiri. Mereka ngomong kayak gini nih, aku seneng sih dapat berkat, apa yang aku mau, kebutuhanku aku terima, aku seneng sih. Tapi kalau suruh berubah enggak deh. Kayak aku nggak boleh hidup semaunya aku nggak mau, aku nggak mau sama sekali. Oke, itu Sean Bolt barusan di sosmed ada tamu speakernya dia, Kevin somebody. Waktu saya dengar suara Kevin ngomong, saya bilang kok suaranya itu ya manis ya. Nah ternyata dia bersaksi. Dia penggerak di Amerika untuk gerakan dari LGBT. Dan ternyata dia bilang Tuhan tuh gak pernah ngomong aku larang kamu jadi LGBT. Tapi waktu kita ketemu Tuhan, kita tahu ada kehidupan lebih indah dari itu. Yang memuaskan sampai saya pilih ninggalin karena aku suka yang ini. Padahal dulu dia yang menggerakkan. Nah, ini orang yang mau jadi follower nih, of Jesus. Nanti dia akan mengalami lagi pertumbuhan rohani di mana mau nggak engkau tinggal di dalam aku. Sebab di luar aku kamu nggak akan berbuah. Di luar aku tanpa aku kamu nggak akan bisa buat apa-apa. Ya cuma ngikut-ngikut aja nanti. Oke? Kalau fan club itu fannya Yesus berbondong-bondong aja, bikin keramaian gitu loh. Oke? Nah kalau fan club itu Aku suka jalanku sendiri. Aku gak terima kalau Yesus itu ngaku-ngaku aku jelas jalan kebenaran hidup. Enggak bisa. Yesus kamu mau punya jalan pikiranmu sendiri, cara hidupmu sendiri silahkan. Tapi kalau fan orang-orang yang berbondong-bondong itu, kita punya jalan pemikiran sendiri. Oke? Nah, kemudian si fan clubnya berkata begini, kalau Anda fan, Anda cek aja nih. Apa yang benar buat aku? Dan kalau nggak cocok beda sama Yesus, ya sudah. Yang penting aku setia aja. Kamu terus aja bikin performance Yesus. Nanti aku bondong-bondong, gue bawain deh orang-orang deh. Kau bikin acaramu rame. Tapi jangan kutik-kutik hidupku sendiri. Mengenai hidup pribadiku jangan dikutik-kutik. Yesus nggak bisa apa yang benar buat engkau beda sama aku. Sekarang saya baru dengar kalau di Amerika nih dari tim Elmore saya dengerin ya. Bahwa generasi Z di Amerika atau milenial. Mereka kan pada di interview nih. What do you think about the gospel? Menurut kamu gimana Injil? Karena Injil milenial beda sama Injil saya seumur saya boomer ini. Mereka percaya Yesus. Mereka percaya Yesus itu baik, dia juru selamat. Tapi untuk menginjil, dia bilang itu gak boleh. Dia bilang, kenapa kok privasi orang diganggu-ganggu? Terserah mereka mau percaya apa gak percaya. Nah ini kita mesti prihatin. Kenapa? Karena tidak ada keselamatan. Hidup dalam kehidupan kekal bersama Allah tanpa melalui Yesus. Karena Yesuslah yang menjadi
korban untuk menebus dosa manusia. Dan dia satu-satunya jalan kebenaran kehidupan. Jadi kalau kita nggak membagikan, memberitakan biografinya Yesus sampai dia selesai menjadi anak domba Allah. Nah, saya mau tanya pada kalian semuanya. Bagaimana nantinya dengan teman-teman generasi milenial, generasi Z kita? Bagaimana mereka bisa mendapat keselamatan? Bukankah darah mereka di tangan kita? Betul apa tidak? Nah, ini yang kita mesti perhatikan. Nah, saya ambil dari Yohanes 15 ayat 4, saya ambil kalimat bawahnya aja ya. Bahwa menjadi teman-temannya Yesus yang rame-ramein acaranya Yesus itu gak cukup. Anda bisa berada di gedung di mana dia melakukan mujizat, tapi Anda gak ada di situ. Maksudnya Anda bukan bagiannya Yesus. Yesus pun kalau dipanggil-panggil Anda, dia gak kenal Anda. Karena Yesus gak mau dikenal sebagai Yesus yang bikin peragaan, bikin performance, bikin show. Dia gak mau. Dia sukanya turun dari panggung dan dia duduk sama-sama Anda. And ngomong hati ke hati, mata ke mata. Nanti saya tunjukin deh. Dia tuh bisa sediakan waktu loh. Dari gitu panas udara, kesibukan luar biasa. Dia mau ke Galilea. Tahu gak Anda semuanya? Bisa jalan kok ke Galilea, dia jalan yang lain. Dia pilih harus lewat Samaria. Oke, and di situ untuk bertemu dengan wanita Samaria. Yang ambil air hanya bisa jam 12 siang pas terik matahari. Karena dia malu. Kalau pagi-pagi sama ibu-ibu yang lain dia akan diomongin. Tapi Yesus saat dikatakan di Yohanes 4. Dia harus ke Samaria. Untuk membawa satu perempuan ini mengenal siapa dia. Dan Yesus mau kasih waktu loh. Gak buru-buru loh. Every human being is precious in the sight of God. Sangat mahal. Harta yang termahal dari Yesus adalah pribadi Anda. Di Yohanes 15 ayat 4 bagian kalimat terakhir. Demikian juga kamu gak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Nah, hanya murid akan tinggal dalam aku. Karena kita dengar tadi perkataannya si Petrus. Kita mau pergi kemana lagi? Kepada siapa kita akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan kami tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Tadi Yohanes 6 ya, ayat 68 dan 69 tuh. Kita mau kemana lagi? Jadi dia tinggal di dalam perkataan Yesus. Perkataannya Yesus tinggal di dalam mereka. Nah, Yesus dikatakan di Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, pegang kata-kata ini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Without him you can do nothing. So, Yesus merindukan hubungan di mana Anda berdiam di dalam dia karena siapa dia. Dan bukan hubungan pertunjukan panggung. Pengikut-pengikut yang meninggalkan Yesus hanya bisa taat jikalau diberi pemahaman yang detail yang cocok sama mereka. Ingat ya, well, aku disuruh tapi kok gak ngerti. Masa bodoh tinggal aja. Nah, beda sama murid-murid Yesus yang 12 ini. Di Yohanes 10 ayat 26. Oke, kita lihat di sini. Yohanes 10 ayat yang ke-26. Lihat nih para murid. Tetapi kamu tidak percaya kan? Karena kamu gak termasuk domba-dombaku. Muridku mentaati tanpa harus paham semuanya. Kalau follower yang meninggalkan itu hanya ikut selama mereka ngerti. Kalau nggak ngerti tinggal. Tapi kalau lihat ayat 45-nya, oke, muridnya Yesus ini. Ada tertulis. Nah, kita mencari ini nih di musim pandemi. Kenapa kok Tuhan kasih jeda besar seperti ini? Sampai kita nggak tahu kapan nih kita PSBB, tadi saya baru dengar dari teman saya bahwa PSBL diperpanjang di DKI dan juga di Tangerang. Karena diketemukan orang-orang yang kena COVID positif. Oke. Nah, di musim ini apakah Anda menjadi muridnya Yesus?
Ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Kata mendengar artinya mentaati walaupun gambar gedenya belum jelas. Siapa yang kita taati saudara-saudara? Orang benar itu hidup karena percaya. Yang dipercaya itu karakter Allah. Oke, belas kasihannya baru setiap pagi. Sebagai penutup, saya mau kasih 2 ayat terakhir ini. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikuti aku. Dombaku, apakah kita dombanya? Kalau iya, suara dia yang kita paling dekat. Dan dikenal Yesus. Yang terakhir, Matius 4 ayat 19-20. Lihat ini, calon-calon domba. Yesus berkata kepada mereka, mari yuk ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Saudara-saudara sekalian, saya mau tanya pada Anda. Waktu Yesus panggil Anda dan Anda lahir baru. Kerajaan Allah turun pada Anda. Apakah Anda meninggalkan semua yang menjadi hobi Anda, passion Anda, menjadi tanggung jawab sehari-hari Anda, dan mengikuti dia untuk menjadi muridnya? Atau banyak hal selama liburan lagi, selama work from home ini, jadi kayak liburan beneran. Oke, suasananya di rumah sih. Gitu loh. Dan gak usah pakai baju, pakai dasi, pakai jas kan. Nah, ini agak-agak jadi apa rancuh ya di pikiran kita ya. Kita tetap kerja, digaji loh, gaji tetap jalan loh, you know. Nah, kalau kita sungguh-sungguh saya pelajari, saya bikin agenda nih. Kalau ada pertemuan-pertemuan dengan tim kepemimpinan gereja saya atur dulu, saya ngikutin mereka. Sehingga waktu-waktu yang lain saya atur waktu pertemuanku dengan Tuhan. Karena kita harus diam di dalamnya. Izinkan saya untuk mendoakan Anda semua. Supaya di musim pandemi ini Anda semakin intim, semakin diam di dalam dia. Bukan semakin renggang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami punya lebih banyak waktu untuk datang kepadamu, berdiam di dalam-Mu. Sehingga firman-Mu diam dalam kami. Dan tidak bercabang-cabang untuk melakukan apa yang alat maha hadir itu menggoda kami Tuhan. Dan biarlah kami bisa menjadi bijaksana untuk tahu memakai waktu dan musim seperti ini untuk hubungan kami semakin dewasa bersama Tuhan. Sehingga pada waktu COVID-19 selesai, Kau memiliki gereja yang penuh dengan kuasa-Mu, penuh hadirat-Mu, dan tidak akan sama lagi. Di dalam nama Yesus kami minta ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Timothy dan semua jemaat terkasih GBI City Lab. Sampai kita berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan.
Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you untuk firman dan pelayanannya yang luar biasa dari Ibu Pendeta Indri Gautama. Saya percaya setiap dari kita pasti diberkati dan semoga firman ini dapat terus menjadi kekuatan untuk setiap dari kita. Sebentar kita akan akhiri ibadah, mari siapkan hati kita untuk menerima berkat. Happy Sunday untuk semuanya. See you next week di online service City of Love Church. God bless you and Immanuel. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari semua yang diberkati dan percaya katakan, amin. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.